Kita buka kitabnya Bu, kitab Adabul Insan halaman 14. Fasal yang ke-10. Adab etika pergi sembahyang Jumat. Dalam sepekan seminggu ada berapa hari Bu? 7 hari. Dari 7 hari itu ada 1 hari yang dapat predikat disebutnya Sayyidul Ayyam. Itulah hari Jumat. Kedua, istimewa Jumatnya lagi kalau masuk di malamnya, malam Jumat itu Bu, termasuk 1 dari 5 malam yang Nabi sabdakan bahwa 5 malam itu adalah malam mustajab. Artinya malam yang tidak ditolak doa yang dipanjatkan pada kelima malam tersebut. Di antaranya walailatul Jum'ah. Ya. Ketiga, kemuliaan Jumat sampai nama harinya ada dalam Quran surah Al-Jumu'ah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dibuka Al-Qur'an, enggak ada surah As-Sabtu, surah Al-Ahadu, surah Al-Minggu, nggak ada ya. Surah Al-Isnain, As-Sulasa nggak ada, Al-Arbi'ah, Al-Khamis nggak ada. Adanya surah Al-Jumu'ah. Itulah jadi diantara pentingnya buat kita menjaga adab pergi sembahyang Jumat, khususnya buat kaum lelaki. Walaupun ibu sebagai muslimah, orang perempuan Islam, tak ada kewajiban melaksanakan sholat Jumat, tetap ibu ngaji. Harapannya ibu dapat ilmu, nanti ibu sampaikan kepada suami ibu yang memang mereka itulah orang laki-laki yang ada kewajiban untuk mendirikan sembahyang Jumat. Bermula lebih dahulu sunnah mandi. Ibu sehari semalam umumnya kita mandi dalam sehari berapa kali? 2, mandi pagi, mandi sore. Itu mandi yang benernya deh. Ada lagi Bu anak muda mandi koboi, itu mandi koboi. Jebar-jebur, sabunan kagak, mandinya koboi, ya. Maaf, ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Kalau yang tadi Ibu bilang mandi sehari semalam 2 kali, mandi pagi, mandi sore, itu umum lah. Tapi kalau bertepatan pada 1 hari yang hari itu ada kegiatan ibadahnya, contoh hari Jumat, maka ada kesunahan, yaitu sunnah mandi dahulu sebelum mendirikan sholat Jumat tersebut. Sama seperti ibu mau lebaran Idul Fitri, Idul Adha, ibu mau sholat Id, sunnahnya mandi dulu. Jadi ibu mandi itu niatkan, ngomong aja di hati, aku niat mandi untuk sholat Idul Fitri umpama, aku niat mandi untuk sholat Idul Adha umpama. Sedangkan hari Jumat buat orang laki, dia mandi, mau mandi paginya ke jam 6, termasuk kali suami ibu mau berangkat kerja, dia mandi, bisa sekalian niat mandi itu, aku niat mandi untuk sholat Jumat. Jadi nanti pada saatnya ibu suami itu kerja, suami ibu tuh udah dapat pahala mandi sunnahnya. Mandi sunnah buat apa? Buat mendirikan sholat Jumat. Makanya sangat kebolehan buat ibu selaku istri ingetin suami, bapak, ayah, abang, nih mama, ibu taruh di tas ayah baju muslim, baju koko. Buat apa? Nanti kan ayah mau Jumatan. Ayah mau Jumatan, tuh baju kerja ganti dulu biar fresh. Jaga-jaga
takut juga baju kerjanya, takutnya ada secara tak sadar atau gimana, umpama maaf kayak kejatuhan teh cicak umpama. Nah kalau baju ada najis buat sholat, sah nggak sholatnya? Enggak. Jadi itulah diantaranya apa? Hal-hal yang jarang orang perhatiin, Bu. Ya kalau yang berangkat dari rumah emang dia waktunya senggang, jam 10 dia mandi, setengah 11 dia dandan, jam 11 berangkat dia ke masjid mau Jumatan, rapi di rumah, ada yang pakai sarung, ada pakai baju muslim koko, ada pakai celana, bahkan ada pakai gamis. Itu dia lihat emang pakaiannya baru. Arti baru sini tuh baru apa, bersih, udah dicuci, baru setrika. Nah kalau buat orang kerja, apalagi kalau kerjanya tugasnya di luar, memang Bu, kotor itu belum tentu najis. Contoh baju kotor kena debu, udah pasti najis belum? Belum. Tapi kalau najis udah pasti kotor. Ada najis bersih? Nggak ada. Kotor belum tentu najis, tapi najis udah pasti kotor. Nah jadi sunnah yang pertama apa? Bahwa dia mandi terlebih dahulu. Supaya apa? Jadi nanti pada saat dia mau berangkat sholat itu dalam kondisi fresh, segar. Udah mandi, pakaiannya baru dipakai, ya kan? Jangan lupa apalagi pakai minyak wangi, harum. Nah itu jadi memang kesunahan yang mestinya diperhatikan. Dan berpakaian yang putih sunnahnya. Jangan beli pakaian yang lain, sanggup beli baju muslim satu aja warna putih, masa kagak sanggup? Kita bicara sunnah. Iya sholat Jumat pakai baju warna apapun masa boleh-boleh aja. Kita kan bicara sunnahnya, sunnah mandi, sunnah pakai pakaian yang putih lagi bersih. Putihnya juga putih yang bersih. Artinya apa? Baju muslim putih nih, tapi udah seminggu dipakai. Ya artinya apa? Kalau emang besok mau Jumatan, tuh hari Kemisnya, baju putih tadi yang udah seminggu dipakai, kali cuma punya satu baju muslim warna putihnya, kasih ke istri, Bu, minta tolong cuciin buat ayah besok mau Jumatan, mau pakai baju putih gitu. Jadi putih, lagi apa tuh? Lagi bersih, juga lagi harum, pakai minyak wangi. Ya ibu juga nyuci baju suami, kan pakai apa namanya? Buat nyuci? Pakai molto atau pakai apa rinso umpama pewangi, ya. Jadi harum. Apalagi ditambah dengan pakai minyak wanginya. Dan apabila hendak masuk masjid, maka setelah ia masuk kaki kanan. Nih Bu, bedanya masjid itu tempat ibadah. Sampai kita melangkahkan kaki saja ada etikanya. Menunjukkan apa? Masjid itu tempat yang baik. Jadi sunnahnya langkahkan kaki, dahulukan kaki kanan. Sebaliknya kalau masuk ke dalam toilet, kamar mandi, ya itu sunnahnya kaki kiri. Karena Ustadz tanya, kalau ibu masuk ke mall, kaki yang mana masuk? Tapi dua-duanya lompat. Hah? Mau dibilang kaki kanan, mall. Emang mall tempat ibadah? Ibadah Ustadz, ibadah apa? Itu cuci mata, lihat pakaian. Mau dibilang kaki kiri tempat jelek, enggak juga. Ya, jadi ibu masuk ke mall kaki apa? Bebas. Ya emang ada sunnahnya Bu. Di kitab nggak ada. Kalau masuk mall kaki kanan nggak ada, kaki kiri nggak ada. Jangan-jangan dua-duanya begitu masuk buka terbuka dia lompat. Jadi pocong. Nggak ada kesunahannya. Tapi kalau masuk masjid, nah simbolnya baik. Masjid, mushola, masuknya majelis taklim. Jadi ambil contohnya yang baik-baik. Majelis taklim itu tempat yang baik.
Kenapa tempat orang kumpul, tuntut ilmu, ngaji, tadi udah baca yasin, tahlil, baca ratib. Itu kan tempat baik-baik. Tapi kalau pasar, ibu masuk pasar itu hampir-hampir mirip, maaf, kalau ibu ke toilet kan disuruh berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Itu diistilahkan khubuthi, setan laki, khaba'ith, setan perempuan. Ya, jadi artinya daripada keburukan. Makanya maaf, ibu masuk kamar mandi, namanya orang masuk kamar mandi hampir mustahil kalau enggak buka aurat, betul enggak? Ibu sebelum buka aurat diajarkan lagi supaya diri kita terlindung dari pandangan makhluk-makhluk halus. Sebelum ibu buka pakaian, dari hati ibu baca Bismillahilladzi la ilaha illahu. Tulisannya mak huwa, tapi bacanya sampai wawunya nggak dibaca karena mati sukun. Bismillahilladzi la ilaha illahu. Baru ibu buka tuh pakaian. Kenapa? Jadi tuh makhluk halus kagak bisa ngeliat aurat kita. Enak aja kita kamar mandi diintipin mulu sama setan. Dia yang untung. Tapi untung ibu. Kenapa? Ibu nggak bisa lihat setan. Coba kalau ibu ke kamar mandi, ibu bisa lihat setan. Kira-kira jadi nggak kamar mandi? Kabur duluan. Ya, jadi tuh sampai sebegitu ibu. Kita wajib menjaga aurat kita. Sampai namanya makhluk halus aja kita berlindung kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah la ilaha illahu, yang tidak ada Tuhan kecuali Dia. Oh, setan nggak bisa. Jadi pandangan setan ketutup. Walaupun kita di kamar mandi, aurat kita terbuka, tapi nggak ada makhluk satupun yang bisa ngelihat tuh aurat kita. Ada mengatakan, Bu, cicak itu jelmaan setan. Jadi kalau ibu lagi mandi, tahu-tahu di atas ada cicak. Cicaknya cek cek cek. Tuh kalau kata orang, wih bagus lo, mulus lo. Itu setan tuh, cicaknya tuh. Makanya ada kesunahan kalau ketemu cicak dibunuh. Iya, ya, cicak itu apa namanya, biang keroknya tuh. Jadi jelmaan itu macam-macam, ya. Tapi bukan berarti kalau ibu mampir ke rumah saudara banyak cicak, jangan ibu bilang banyak. Nah, kesinggungnya rumah. Rumah banyak cicak, banyak setan. Jangan, ya. Jadi jangan diasalah artikan begitu, jangan. Jadi dahulukan kaki kanan masuk ke dalam masjid, maka berniat sunnat i'tikaf. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu ana fi sunnatan lillahi ta'ala. Bisa nawaitu an a'takifa atau bisa nawaitul i'tikafa. Aku niat i'tikaf fi hadzal masjid, dalam ini masjid, madum tu ana fihi, selama aku ada di dalamnya, sunnah lillahi ta'ala, karena Allah. Jadi duduknya kita itu, ya kita mau Jumatan, tapi duduknya saja termasuk dicatat sebagai ibadah. Jadi dapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sunnat bersembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. Masuk ke masjid pakai etika. Kalau dari rumah udah ada wudhu, dia masuk ke masjid, tadi langkahkan kaki kanan, ada doanya juga. Bahkan dia awal dengan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir li dhunubi waftah li abwaba fadlik. Ya. Kalau keluar abwaba, kalau masuk abwaba rahmatik, kalau keluar abwaba fadlik. Jadi masuk masjid itu bukan selonong boy main masuk aja. Apalagi kalau kita ada luar, kaki kotor, ya Allah. Ya, bersihin dulu tuh kaki, ambil air wudhu. Udah ada air wudhu, masuk ke masjid. Jangan langsung duduk.
Hormatin, namanya tahiyatul masjid. Tahiyah itu penghormatan. Bab masjid itu bukan sembarang tempat. Masjid itu tempat ibadah. Sampai kita masuk pun disunahkan ada namanya sholat tahiyatul masjid. Cuma 2 rakaat, enggak banyak. Jika tiada atasnya qodok sembahyang. Kalau kebetulan dia itu enggak punya utang masalah sholat. Bab utang itu wajib. Barangkali dia ada utang sholat yang fardu, maka lebih diutamakan bayar hutangnya dulu, qodok sholatnya dulu. Barangkali dia ada ingat kemarin itu dia kecapean, umpama pas hari libur zuhur dia tidur dari jam 11, bangun jam 4, tidur pingsan. 11, 12, 1, 2, 3, 4. Zuhurnya lewat nggak? Lewat. Kalau begini namanya ketiduran. Dia tidur dalam kondisi apa? Ada kewajiban, tapi bukan dia sengaja meninggalkan sholat. Emang betul-betul dia capek. Juga mungkin di rumah nggak ada orang, jadi nggak ada yang bangunin. Lain cerita kalau dia tidur jam 1. Jam 1 udah waktu zuhur belum? Udah. Kan jam 12 lewat 2 azan. Dia belum sholat zuhur, capek. Emang niatnya arba'an bentaran, jam 2 bangun, baru sholat zuhur. Rebaan bablas, tahu bablas? Bangun jam 5. Zuhur nggak? Kagak, dosa. Salah sendiri. Lah iya, mestinya apa? Mestinya sholat dulu, baru rebaan. Kan begitu. Artinya udah tahu ada kewajiban sholat fardu, tapi nggak dikerjain dulu, malah rebaan dulu, itu berdosa. Tapi dua-duanya kasusnya sama, berarti dia punya utang, wajib. Cuma kalau kasus yang pertama karena ketiduran, dia tidur jam 11, bangun jam 4, dia nggak niat ninggalin sholat, emang benar ketiduran. Posisi begini dia nggak berdosa, tapi tetap wajib qodho. Kasus yang kedua, tidurnya jam 1, udah ada kewajiban sholat. Nah kalau jam 11, udah ada kewajiban sholat zuhur belum? Belum masuk waktu. Tidur jam 1, udah ada kewajiban sholat zuhur. Salah dia sendiri. Sholat, memang godaan begitu Bu, ada aja capek nih. Ngelonjor bentaran, ngelonjor. Pulas. Ya kan? Ya mending kalau dia bener bangun jam 2 atau setengah 3, dipesan sama bininya. Bu, capek banget Bu, jam 2 bangunin Bu ya. Ya. Jadi kalau bini inget, ternyata diingetin pules juga. Sama aja. Jadi jangan, udah kewajiban, udah enak, sholat dulu, ya kan? Syukur bangunnya setengah 4 pas waktu asar. Kalaupun umpama kecapean bangun jam 4, itu nggak jadi masalah. Kenapa? Karena zuhurnya udah dikerjain. Nah jadi kalau ada orang punya utang sholat, jangan belain yang sunnah, tapi dia wajib bayar utang dulu, qodok sholatnya dulu. Begitu. Dia masuk ke masjid nih, ya ingat udah ada air wudhu. Oh iya, saya punya utang sholat nih. Jangan sholat tahiyatul masjid, tapi dia sholat dulu bayar utangnya. Gitu maksudnya. Jadi utamakan, dahulukan yang namanya kewajiban. Kalau sholat sunnah ditinggalin, dosa enggak? Enggak, kan sunnah. Nah kalau punya utang, wajib qodok sholat, enggak dikerjain, lama-lama dosa. Ya, ninggalin kayak tadi aja, jam 1 udah sholat zuhur, udah masuk waktu zuhur, tapi dia belum sholat, tidur, bangun jam 4, itu aja udah dosa. Seakan-akan kayak sengaja dia ninggalin sholat. Biar kata ketiduran, tetap dihukumi sengaja Anda ninggalin sholat, dosa. Tetap juga dia ada kewajiban qodho. Nah qodho sholatnya itu pun jangan terlalu lama dientar-entarin.
disegerakan. Kenapa? Maaf, karena kita nggak tahu yang namanya umur. Jangan sholat sunat dibela-belain, ya kan? Akhirnya yang wajib mesti dikodok, dientar-entarin. Salah. Contoh kayak kemarin puasa Asyura kan sunnah. Andai kata tuh perempuan paham emang masih punya utang Ramadan, barangkali mestinya dia utamakan bayar utangnya dulu. Ya Ustadz, sayang nih Ustadz, Asyura kan sekali setahun. Bener, aneh Asyura dulu deh. Terus sampai utang puasanya entah minggu depan. Kalau panjang umur, lagi salah sendiri. Lah Ramadan udah ada kapan tahu? Udah tahun baru Islam, Muharram. Utang 5 hari, halangan perempuan kagak puasa Ramadan. Ramadan, Syawal belum lunas. Dzulqa'dah 30 hari. Masa utang puasa 5 hari nggak kelar? Sampai Zulhijjah, sampai Muharram. Pertanyaannya, kenapa giliran mau bayar utang kok selalu ngepasin nunggu Muharram? Jangan, utang itu buruan. Jangan ditunda-tunda. Bukan hanya perempuan, laki begitu juga. Kalau umpama dia sakit, dia nggak puasa, cepetan bayar puasanya. Ya, makanya kalau orang puasa punya utang tuh, khawatir tadinya dia cuma wajib qodok saja Bu. Tapi kalau sampai ketemu Ramadan yang akan datang lagi, 2 kewajibannya, qodok sama bayar fidyah. Jadi seakan-akan dia bayar utang plus dendanya. Denda apa? Denda kelalaian dia. Utang 5 hari, setahun nggak kelar-kelar. Kemana aja? Ya, jangan. Namanya kewajiban wajib didahulukan. Adapun jikalau ada atasnya qadha, nah, ternyata dia punya utang, maka sembahyang qadha seboleh-bolehnya, sebisanya. Bu, kali kita ingat dulu zaman muda. Tahu nggak zaman muda? Zaman singit, paham nggak zaman singit? Lagi benar sholat, lagi singit? Nah, iya, zaman muda. Ya Allah, dulu saya punya utang banyak nih. Kadang-kadang ninggalin sholat. Karena dia tambah tua, inget tuh, ya. Ibu cicil-cicil. Ada waktu tengah malam bangun. Sebelum tahajud, bayarin dulu yang mana? Bayar subuhnya dulu. Atau bayar zuhurnya dulu. Bayar asarnya dulu. Cicil-cicil. Ya, seboleh-bolehnya, sesanggupnya. Kenapa? Ada yang mengatakan, kalaupun umpama ajal kita keburu sampai, ternyata utang kita belum beres, tetap insya Allah mudah-mudahan Allah ampunin. Kenapa? Allah sudah pandang, dia sudah ada iktikat baik, baru mau bayar utang qadha sholatnya. Walaupun mungkin belum semuanya. Makanya yang buat kita ngaji sekarang diingetin, jangan pernah sekali-kali berani ninggalin sholat. Yang dulu udah. Beruntung Allah kasih kesempatan buat kita. Nih panjang umur. Gunakan panjang umur apa? Untuk memperbaiki kualitas ibadah kita yang tahun-tahun sebelumnya masih belum sempurna. Jadi harapannya kan begitu. Tahun baru Islam, ganti tahun, harapannya ibadah kita ke depannya menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Kemudian maka ia duduk membaca surah Al-Kahfi. Nah, buat orang laki datang ke masjid, udah ada wudhu, nggak punya utang puasa, nggak punya utang sholat, maka dia sholat tahiyatul masjid. Kelar itu dia ambil Al-Quran. Kenapa? Baca surah Al-Kahfi. Ustaz, kalau Yasin boleh. Mau baca Al-Quran surah manapun boleh. Hanya memang ada hadis yang memang Nabi menekankan lebih menjurus kepada namanya surah Al-Kahfi. Siapa orang baca surah Al-Kahfi, Allah jadikan dari tempat dia baca selama seminggu sampai jarak ke Masjidil Haram itu tempatnya dapat sinarnya. Kalau kita artikan tuh berkah tempat tinggalnya. Apalagi baca di dalam masjid. Ya. Adapun Yasin itu bebas.
Mau malam Jumat Yasin, mau hari Jumat Yasin, mau hari Sabtu Yasin. Tadi baca Yasin enggak? Enggak. Mau Sabtu pengajian Yasin, tahlil, mau hari Minggu Yasin kapanpun boleh. Tapi kalau Al-Kahfi ya memang ada hadis yang menyebutkan apa? Baca di hari Jumat. Tapi bukan berarti yang kita jalan selama ini malam Jumat Yasinan itu salah. Enggak. Karena bebas terserah. Malam Jumat ada mau baca Yasin monggo silakan. Ada yang sanggup baca Al-Kahfi silakan. Yang salah yang kagak baca. Udah baca kagak menghina orang yang baca Yasin tahlil. Ngapain sih tiap malam Jumat Yasinan? Dia sendiri yang ngomong nggak baca Yasin. Nggak boleh, ya. Dan selawat sebelumnya waktu khutbah itu pun dibaca surah Al-Kahfi, baca surah Yasin, dan banyak baca salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya waktu khutbah, sebelum mulainya masuk waktu khutbah. Nah kalau udah khotib naik mimbar berkhutbah, nggak boleh dia baca Al-Quran di saat itu, kurang pantas. Kenapa? Karena namanya ada khotib berkhutbah, diharapkan si pendengar jamaah itu menyimak, mendengar apa yang disampaikan oleh khotib tersebut. Betul Bu, suami Bu dengerin, khusyuk deh sambil manggut-manggut. Itu pules namanya, bukan dengerin. Apalagi tiap Jumat matok tempat, pokoknya tiang itu tempat saya nyender. Ya pantas saya tidur. Jumatan kok patokannya tiang. Jangan, ya. Emang Bu, buat orang laki itu suami ibu godaannya ada aja. Ya, setiap mau Jumatan itu setiap dengan khotib bawaannya ngantuk. Nah, ibu kan perempuan nggak ngalamin, nggak ngerasain, ibu nggak Jumatan. Coba tanya sama suami ibu. Apalagi jamnya emang jam 1, jam makan siang. Kan Jumatan kan waktu zuhur. Atau mungkin suami ibu ada yang lelah, capek, kurang istirahat, kurang tidur, ya kan, kesempatan. Khotib capek cuap-cuap, jamannya pules semua. Dikira khotib paham semua kali ya, padahal tidur, ya Allah. Dan membaca ia dengan suara perlahan-lahan. Di saat dia baca Al-Quran, satu, sebelum khotib naik mimbar. Kalaupun dia baca cukup dengan suara pelan-pelan, artinya cukup sependengaran dirinya saja. Gak harus rame-rame. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Lah Jumatan kan jamaah banyak. Emang yang baca Quran dia doang? Yang sampingnya juga mungkin baca Qurannya udah kelar, dia lagi baca wirid, baca zikir, khawatir mengganggu orang. Jadi bacanya sekedarnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Udah selesai. Kalau ada pun zaman sekarang canggih, kadang-kadang masjid suka setelkan rekaman Al-Qur'an, ya kan? Itu ambil manfaatnya. Ini kadang-kadang orang nggak paham bid'ah. Dikit bid'ah lu bingung. Ya, bid'ah lu pakai handphone. Nabi nggak pakai handphone. Bid'ah naik motor, ganti pakai onta. Zaman Nabi nggak ada motor, Nabi hijrah pakai onta. Jadi kalau kegilaan bid'ah mikir dulu gitu, ya. Jadi artinya apa? Baca Al-Quran kalau di masjid itu ada suara, itu fungsinya baik. Tujuannya apa? Mengingatkan umat, khususnya umat Islam. Ini pengurus niat baik. 11:30, bahkan kadang-kadang jam 11-an udah kedengeran tuh. Ya, di mana masjid kalau Jumatan. Jadi memang fungsinya memberikan sinyal kepada umat, memberitahukan apa? Siap-siap. Ya, bahwa ini mungkin udah masuk jam 11 lewat. Atau bahkan di 11:30, ayo kita umat Islam mau Jumatan nih. Dengerin suara Al-Quran aja masih banyak yang lalai, apalagi kagak denger. Kadang-kadang orang Bu modelnya begitu, entar.
Kalau belum kedengaran suara pengurus ngumumin, ya kan? Belum. Bahkan ada lagi, entar aja, baru azan pertama. Khotib belum naik mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya datang telat. Udah datang telat, bukan buruan masuk, sempat-sempatnya depan pintu diri sambil dengerin khotib, sambil ngerokok lagi. Ustaz kok tahu? Ya Ustaz kan lagi khotib, kok kelihatan no. Cuman Ustaz nggak tegur aja, Mas yang rokok. Ustaz nggak kata gitu aja. Tenang, nggak ada etika, ya. Lagi aneh, udah dari rumah, udah mandi sunnah, udah gosok gigi bersih, apalagi dipakai bersiwak. Ini mau Jumatan, akhirnya terburu-buru. Begitu komat, udah puntung rokok buang, tangan gak dicuci, tangan bau rokok, mulut, udah bawa asap rokok. Ingat, ini mau ngadep Tuhan, mau ibadah sama Allah. Ya, minimal cuci tangan, ambil air kumur-kumur. Biar kata masih ada wudhu nggak batal, kumur-kumur. Udah paling bagus sudah. Emang niat ibadah sholat Jumat, udah masuk ke dalam. Kayak nggak bisa tahan. Entar udah kelar Jumatan mau ngerokok terserah. Itulah pentingnya ngaji begitu. Kadang-kadang orang paham tapi kurang di akhlaknya, etikanya kurang. Kalau orang biasa aja Bu dipanggil orang penting, ada rakyat diundang presiden. Kira-kira tuh rakyat sambil ngobrol sama presiden sambil ngerokok, sampai pas pampres diapain? Diapain Bu? Galak juga ditabuk. Ini kita sama-sama manusia, ketemu orang penting pakai etika. Lah ini kita jadi hamba ngadep Tuhan, sholat. Masa mulut bau rokok, tangan bau rokok? Anda nggak benci yang ngerokok? Enggak, cuman ngasih tahu etikanya, ada saatnya. Orang yang merokok juga asatis banyak merokok, tapi ada ilmunya, dia tahu. Ya, masuk Jumat, mandi, yang bersih wangi, sikat gigi, bahkan dia modal bawa siwak lagi. Enggak ada tuh, jarang Anda lihat ustadz-ustadz mau Jumatan ngerokok dulu, enggak. Kalaupun yang ngerokok dipakai ilmu, apa? Ada wudhu, dicuci tangan, ambil air kumur-kumur, menghilangkan aroma bekas tadi. Tuh. Itu ada ilmu namanya ustadz. Tapi kalau orang awam kan kesian kadang-kadang. Ngerokok buang, udah masuk deh, Allahu Akbar. Yang sampingnya tadi enak, nyium aroma wangi, begitu masuk rokok, Allahu Akbar. Ya. Jadi jangan membuat suasana ibadah itu akhirnya jadi apa? Jadi rusak. Ya. Sama Abu, saya pribadi nggak ngerokok, tapi saya biasa ngobrol sama ustadz yang ngerokok. Saya welcome kamu. Kalau mereka ustadz ngerokok, silakan, enggak, Anda nggak benci. Ya, ini kita bicara ilmunya, penempatannya. Anda yakin kalau buat guru-guru mereka paham ilmunya ada. Yang khawatir ini orang-orang awam yang kadang-kadang suka menyepelekan. Itu yang mesti kita ingetin. Itu mau ngapain masuk Jumat, tahan dulu jangan ngerokok. Ini ngerokok kagak, Bu, lagi khotib ngerokok enggak, dia main game. Ada. Ustadz kok tahu? Ya Ustadz kan kelar khutbah yang ngasih tahu pengurus. Ustadz kenapa? Mau lihat nggak? Tetapan CCTV tuh di pojok Ustadz. Nggak dengar Ustadz khutbah tuh, ngapain? Main game di handphone, main game, kan kurang ajar. Khotib lagi cuap-cuap ceramah, dia main enak-enak main game. Kagak-kagak aja. Hari begini masih nggak paham juga. Kemarin Jumat yang duluan, saya di BNI begitu juga. Saya lagi khutbah. Enak aja karyawan udah datang telat, mojok, buka handphone, kutak-atik. Ini lagi Jumatan, tahan dulu gitu loh. Ya. Itu padahal kan dengar khutbah pertama. Ibu, kalau sholat zuhur berapa rakaat? 4. Makanya Jumat itu 2 rakaat, yang 2-nya lagi diganti sama khutbah. Jadi khutbah 2, habis kelar 2 khutbah, baru 2 rakaat sholat Jumat. 2 khutbah Jumat ini jangan dianggap sepele. Oke, kalau orang paham begitu. Kalau dia sengaja ninggalin nggak dapat khutbah yang pertama, seakan-akan dia seperti sholat zuhur ketinggalan 1 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat, dia sholatnya 3 rakaat, sah apa enggak? Ya kan nggak kurang, masih mending. Nah kalau sholat zuhur dia ketinggalan 1 rakaat, imam udah salam, dia bangkit tinggal nambah 1 rakaat, gitu kan? Nah sekarang khutbah ketinggalan 1 khutbah,
Emang dia ganti sendiri khutbah dirian ntar gitu? Kan kagak. Jadi yang pernah dianggap sepele, ya. Jadi baca dengan suara pelan-pelan. Maka apabila khatib membaca khutbah, maka jangan lagi membaca sesuatu apa-apa. Kalau khatib sudah menyampaikan khutbahnya, maka jangan di antara jamaah ada yang bersuara, jangan ngobrol apapun, ya. Wa idza sa'ida khatibul mimbar fala yatakallama ahadukum, ya. Kalau ada yang ngobrol fala faqad lagauta, dianggapnya orang itu sudah lalai. Wa man lagaw fala jum'atalah, orang yang sudah lalai itu enggak dianggap jumatannya. Biar kata dia ke Jumat tapi enggak dianggap, ya. Ngobrol, ya, termasuk tadi kan lagi dengar khutbah itu termasuk dalam rangkaian ibadah sholat Jumat. Ya, andai kata lagi dengar khotib berkhutbah, tiba-tiba ada yang jawab WA. Ibu kalau lagi sholat, dalam sholat ibu balas WA, kira-kira batal nggak? Ya batal lah, batal. Hukumnya seperti itu, dikiaskan seperti itu. Jadi kalau orang dengerin khotib Jumat, dianya main handphone, balas WA, maka nggak ngerti mau Jumatan udah. Kalau handphonenya nggak mau dinonaktifkan, di silent, ya. Kagak lagi denger khotib khutbah, lagi khusyuk, handphone yang bunyi. Mending suaranya tulalit, lagunya lagu alamat palsu. Untung jamaah pada nggak joget. Repot. Entar lagi sholat begitu juga. Tulalit aja ngeganggu orang. Kadang-kadang bingung orang gimana sih, lupa atau gimana, ya. Perhatiin mau Jumatan nih, kalau memang handphone nggak mau nonaktif, minimal di silent, suara di offin kecilan, selesai. Jadi andai kata mungkin nanti kelas sholat ada berita masuk atau gimana ketahuan, tapi suara dikecilin, jangan sampai lala. Nah itu waman lagha fala jum'atalah, siapa orang yang lalai maka nggak dianggap Jumatnya. Jadi sama juga dia nggak Jumatan, jadi dosa. Dan jangan cerita, ngobrol aja nggak boleh, ngucap satu patah dua kata aja dilarang, apalagi cerita. Melainkan wajib masing-masing memasang kupingnya mendengarkan khutbah. Jadi wajib jamaah itu pasang kuping, dengerin apa yang disampaikan oleh khatib, nanti biar paham. Sebagai lagi, hendaklah imam Jumat itu terlebih mengerti hukum sembahyang. Sekarang buat khatibnya nggak sembarangan. Orang itu bisa jadi khatib. Syarat diantaranya mereka lah yang paham akan hukum sembahyang. Kalau khatib nggak ngerti hukum sembahyang, repot, ya. Contohnya apa? Umpama ibadah aja bu dibutuhkan kejujuran. Khatib kalau sekiranya emang maaf mungkin perut lagi nggak enak, masuk angin, walaupun mungkin nggak kedengaran suara maaf kentutnya, tapi dia berasa kayak ada keluar angin nih, otomatis kan batal. Dia harus turun, jangan gengsi. Wah nggak enak nih kalau saya turun Jumat ditanya orang kenapa kau berhenti. Ya kalau mau batal mau kata apa. Tapi juga kalau dia turun, udah itulah fungsinya masjid. Biar sebelah kanan atau di kiri mimbar tuh ada pintu khusus buat keluar. Supaya sholat tadi bisa keluar, dia bisa cari tempat wudhu. Tapi bukan berarti khutbahnya nunggu si khotib kamar mandi dulu, diwudhu ulang lah, lama banget. Lagi juga kalau udah batal, udah langsung turun, nggak usah pakai jamaah maaf saya kentut saya batal ya, turun, nggak usah pakai ngomong begitu kali. Nah fungsinya ada badal pengganti itu. Itulah orang yang penting duduk di saf pertama jurusan belakang imam, orang yang paham kondisi ibadah.
Satu waktu khotibnya batal, dia harus standby naik meneruskan menggantikan posisi khotib. Berapa banyak kejadian masjid, akhirnya apa? Jamaah khotibnya batal, nggak ada khotib lain. Kita ngaji Jumatan, zuhur aja ya. Masa begitu? Segitunya orang nggak paham agama, nauzubillah, bahaya. Sholat begitu juga. Oke, khutbahnya nggak batal. Tapi kita nggak tahu kondisi tengah-tengah sholat, atau mungkin si imam ini nggak batal, cuman makmum belakang, imam makmum belakang nih, makmum ngelihat dengan jelas, tiba-tiba si imam itu kejatuhan tai cicak nempel di badan, plek. Makmum di belakang lihat, tahu tuh bentuknya teh cicak tuh umpama. Pakai ilmu, coba kalau kagak pakai ilmu ribet. Teh cicak. Repot. Imamnya sama PA-nya, tahu PA-nya? Teh cicak di mana? Belah mana? Dia ngobrol. Yang tahu begitu makmum, dia seketika langsung maju menggantikan posisi. Dia tahu nih, wah imam udah batal nih. Mungkin pribadi imam nggak tahu kalau dia kejatuhan teh cicak. Makmum belakang dia ngeliat tuh, wah di baju putihnya, apalagi putih, nyolok hitam tok, ya kan? Udah. Kalau posisi imamnya dia lagi baca suratul Fatihah, nggak boleh disambung, harus dari ulang. Fatihahnya rukun. Ustaz imam itu gimana? Nah, itulah fungsinya. Ustaz Ibrahim, maaf Ustaz Ibrahim, ente di depan deh. Kasih contoh Bu ya. Kok nggak contoh repot nih? Maaf nih, umpama Ustaz Ibrahim jadi imam sholat Jumat nih. Ini posisinya nih, dia cari di belakang nih. Mungkin tahap pertama tambi, subhanallah. Tapi mungkin kan kalau nggak ngerti subhanallah, ini kenapa nih? Dia kan baru baca Fatihah. Belum ruku, belum apa, langsung maju. Umpama Ustaz Ibrahim baca Maliki Yaumiddin, saya ngelihat ada cicak, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kalau dia ngaji, dia berasa langsung ngegeser keluar. Kalau imam yang kagak ngaji, ngapain lo? Tuh maaf saya bilang sama PA-nya imam makmum. Nah kalau ada makmum begitu maju berarti udah pasti ada kagak beres sama dirinya. Nggak usah pakai nanya, langsung keluar. Ini udah keluar kagak, saing-saingan waladhdallin. Yang baru maju Maliki Yaumiddin. Makmum bingung, mana imam yang bener nih? Keluar. Mau nanya entar. Mungkin pikir dirinya periksa, kenapa ya? Kok beri Fatihah udah ada makmum maju nih? Mungkin periksa, saya nggak ngerasa batal, kentut kagak, ya kan? Oh mungkin pakaiannya, mungkin dia nggak ngeliat atau gimana? Penasaran? Udah akhirnya, udah kelar. Mungkin tadi nanya, ya? Atau mungkin yang si imam mengganti tadi, biar nggak jadi fitnah sama jamaah, kelar salam, disuwirit bentaran, dibangun. Ucapan salam, contohnya, makmum, saya minta maaf, saya maju menggantikan posisi imam karena dengan mata kepala saya sendiri saya lihat di bajunya imam, maaf kejatuhan teh cicak, kejatuhan najis. Andai saya tak maju, maka khawatir imam sholatnya tidak sah karena pakaiannya ada najis. Kedua, kalau saya nggak maju, saya sendiri nanggung dosa besar. Iya kan? Karena saya ngelihat, mungkin makmum lain nggak ngelihat. Biar saya bodoh ngurusan gue. Ya dosa loh. Gara-gara satu imam batal, makmum semua batal nggak? Batal tuh. Oh begitu ya. Coba kalau imam bawa emosi aja, ya kan? Imam, anda jadi imam, ente kenapa maju? Mau ngerebut lahan aneh? Ya ngerebut lahan. Ya tanah kali ya. Bukan. Ente udah belum? Belum. Tuh di belakang. Ente nggak bisa lihat nih di sini nih ada apa? Ada teh cicak tuh. Ini ngaca nih. Oh iya, makasih banyak. Jazakumullah.
Tuh. Makanya makmum juga biar ngerti. Ini kadang-kadang maaf. Betul sih ngambil sunnahnya, saf paling depan, afdolnya. Tapi ingat bro, ini hari Jumat. Ngambil posisi depan, oke. Tapi sadar diri, ngukur diri. Ngambil posisi depan, jurusan belakang imam lagi. Udah pakai pici kagak, sholat kaos oblong, celana bolong. Kaos oblongnya belakangnya bu, yang gambar ngelewek tuh, itu ngelewek. Ah, barang saya apa itu? Apa Rolling Stone Ustaz dulu ya. Iya, kadang-kadang bu, maaf kita agak gregetan. Iya sih, kalau bahasa sama-sama berhak, oke dia sama berhak. Tapi ngukur diri itu loh. Mantesin saf depan itu jurusan atau mimbar, kasih buat orang-orang yang ngerti hukum. Makanya itulah orang-orang yang sangat berkewajiban, orang pertama bertanggung jawab. Kalau imam ada apa-apa batal, dia harus standby maju. Jadi bukan hanya sekedar duduk doang, dia harus standby. Contoh di antara andai kata imam bacaan surahnya dia lupa, ya kan? Kebetulan makmum ingat, dia tambih, dia ingetin bacaan surahnya. Coba kalau kagak ngerti, duduk saf depan. Imam lupa ayatnya, lagi imamnya tambeng juga atau tambeng, diulang, makmum gergetan, nyeletuk, diganti ayatnya, ganti. Habis imamnya muter lagi. Ya udah kalau nggak hafal ganti surah yang lain. Kalau nggak hafal langsung takbir, Allahu Akbar, ruku, selesai. Bab surah itu sunnah, yang wajib fardu itu Fatihah. Jadi ada kata umpama baru hafal surahnya 3 ayat. Kali lagi baru apal-apal ayat gitu bu, ngeblank hilang 3 ayat, diulang lagi, jamaah gergetan, ya nggak kelar sholat nih, ya Allah, ada aja. Apa? Saya dengar cerita dulu di daerah Bunga nggak salah, imam lupanya 1 rakaat. Jadi mestinya dia bangun lagi. Mungkin makmum yang lain ini udah tambih. Cuma mungkin karena imamnya orang tua kagak ngeh. Mungkin tambihnya juga pelan, subhanallah. Orang tua kuping udah kurang awas. Ya kan? Di belakang tato ada yang baru jamaah, dia habis wudhu nih. Dia ingat perhatiin tuh. Dia tahu kurang 1 rakaat. Tiba-tiba si imamnya itu tahiyat akhir. Mungkin yang di belakang baru datang nih dengar udah ada tambih. Mungkin responnya kurang oleh imam. Dari belakang nyeletuk bu, kurang 1 rakaat. Nggak tahu di selanjutnya saya dengar ada jamaah cerita begitu. Repot bu. Nah kalau tinggal salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kurang 1 rakaat dia bangun lagi. Tuh, jadi kedudukan imam itu bukan orang sembarangan, betul-betul orang yang harus mendalami agama. Nah itu maksudnya, ya. Jadi jangan sampai ada orang tahu-tahu maaf cuma kepengen tampil doang jadi imam, pengen tampil jadi khotib. Tar dulu. Makanya imam itu orang yang ngerti hukum sembahyang. Atau kedua, terlebih baik bacaannya, yang bagus bacaannya, makhraj hurufnya, tajwidnya. Nah, anak ibu alhamdulillah pada ngaji Ustaz Ibrahim, diajarin tuh tajwid. Ya. Saya nggak baca Al-Qur'annya, nggak baca bahasa Arabnya, baca latihan aja. Ikan betok. Dalam bahasa tajwidnya nun ketemu ba. Hukumnya apa? Nun ketemu ba, iklab. Kalau bacanya biasa ikan betok, bacanya pakai tajwid ikan betok. Berapa hukum tadi? 2 tuh. Ya, nun ketemu mim iklab, qafnya qalqalahnya. Betok. Baca Al-Quran begitu. Yang nggak ngerti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngalamin apaan? Ngalamin.
repot. Pentingnya belajar baca Al-Quran begitu, tajwidnya perhatikan, hurufnya. Jadi kalau waktu kuliah saya tuh Bu, ada namanya fahmul masmu, pendengaran kita, fahmul makru, bacaannya kita. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sod, dot, to, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ada tambahan lam, alif, hamzah, ya. Jadi harus sesuai dengan makhrajul hurufnya. Jangan diikutin kayak baca Latin. Orang baru baca Al-Quran, ngandelin yasinnya Latin. Ibu yang ngaji tahu, yang panjangnya sin, iya-nya panjang tapi satu mat, dua huruf. Yasin, yang panjangnya sinnya, yang bergelombang gitu tuh. Baca Latin, salah. Ya asin. Kan salah gede Bu artinya. Yasin, dia baca Latinnya kan begitu kan? Betul nggak? Coba kalau ngaji, baca Latin. Ya asin, apaan Pak? Ya asin. Bukan dapat pahala, dosa iya. Jadi sembarangan. Ini baca Al-Quran, firman Allah Ta'ala, bukan buat main-mainan. Ya. Jadi imam itu orang yang paham dan bagus bacaannya. Ketiga, dan tingkah lakunya, perbuatannya. Hei Anda yang sudah maju jadi imam, nggak pantas. Udah jadi imam, keluar rumah masih pakai celana pendek. Udah jadi imam sholat, masih duduk di pos ronda, banting kartu. Lah, imam-imam sholat masih main gaple. Jadi imam sholat masih main catur. Tingkah lakunya nggak menggambarkan sosok yang baik. Nggak boleh dong. Anda itu sudah jadi panutan. Imam itu kan panutan makmum. Makmum ngikut sama siapa? Imam. Imam takbir, makmum takbir. Imam ruku, makmum ruku. Jadi Anda wajib memberikan tingkah laku contoh yang baik kepada orang lain, kepada umat. Kadang-kadang suka bingung lihat orang udah jadi imam, keluar laki masih pakai celana pendek di atas dengkul. Nggak pantas. Nggak pantas. Ya, mending gemuk di dengkul lancip. Allahu Akbar. Nggak ada pantas-pantasnya. Ya, laki pakai celana auratnya batas dengkul, panjangin dikit sampai betis, celana 3/4. Ya kan? Jangan udah jadi imam masih pakai pakaian yang kurang pantas, ya. Apalagi tingkah lakunya nggak mencerminkan, nggak boleh. Ustadz, mana afdol? Ada imam baca Qur'annya bagus, cuman masih muda Ustadz, belum nikah. Yang satu lagi ada orang tua, bukan nikah lagi, udah bercucu.ต้องbercucu. Cuman ada minusnya, bacaannya kurang afdol, kurang pas, makharijul hurufnya kurang pas. Ayo. Jadi pilih yang mana, yang tua apa yang muda? Permasalahannya bukan tua muda, mana yang bacaannya bagus. Nah kalau biar kata dia tua, nggak ngaji, bacanya segitu-gitu aja, kapan mau benernya? Adapun ini bicara sah ya, bicara sah. Tapi kalau andai kata yang satu pintar baca Qur'annya, yang satu sama-sama bagus. Cuman yang satu belum nikah, yang satu sudah nikah. Jelas, afdal maju yang sudah nikah. Andai kepepet, yang maju belum nikah jadi imam. Buat bicara sah, sah. Tapi buat afdolnya yang sudah menikah. Makanya hai anak muda, kalau Anda sudah terjun mendalami agama, kira-kira usia sudah cukup, udah mulai mapan, punya tabungan, cepetan nikah. Biar terhindar jauh daripada fitnah.
Nah itu maksudnya. Jangan ibadah-ibadah juga naik motor mata masih jelalatan aja. Nggak pantas. Nggak pantas. Bu, namanya naik motor mata kemana? Ke depan masih ke bawah. Nabrak. Sekarang depan ABG. Umur 17 tahun. Pakai kaos you can see. Artinya you apa? You artinya apa? Can. Bisa. See. You can see, kamu bisa ngintip. Mata jelalatan maksiat. Kalau udah punya bini aman, ya kan? Makanya ibu jadi perempuan istri, kalau ada laki di rumah, dandan yang cantik di rumah. Jangan terbalik, keluar rumah cantik, dalam rumah bau apek. Jangan marah, bercanda. Fungsinya begitu, Bu. Orang laki namanya lagi jalan, mata enggak niat ngeliat, tiba-tiba lihat satu pandangan, maaf, yang membuat dirinya jadi punya hasrat, punya bini di rumah, pulang, jangan sampai maksiat. Itulah pentingnya buat ibu standby. Paham nggak standby? Apaan? Nenek-nenek paham ya standby? Jadi tujuan begitu, istri soleha ngerti ngurusin suaminya. Jadi suami itu betah di rumah begitu. Kalaupun keluar, mata dijaga. Memang perkara-perkara hal itu, Bu, perkara yang kadang-kadang nggak bisa dihindarkan. Ini jangan giliran ibu jalan laki, mata laki ibu liatin aja. Mata laki ibu kemana nih? Bu, namanya mata kemana aja lihat, Bu. Iya. Jadi itulah fungsinya kalau sudah jadi imam, dijaga etika akhlaknya, jangan sampai mata jelalatan. Kemudian terakhir, dan terlebih bersih putih pakaiannya jua adanya. Kalau jadi khotib, jadi imam, usahakan dia pakai pakaiannya sunnahnya warna putih, artinya yang betul-betul paling cakep. Ya artinya apa namanya, itulah fungsinya dia persiapkan besok mau Jumatan. Dalam kitab dijelaskan tuh ya, dalam hukum fikih. Jadi kalau kita umat Islam besok mau Jumatan, dari hari Kamis itu sudah dipersiapkan tuh baju muslimnya, gamisnya mau dipakai buat besok ya. Jadi betul-betul dia rapi. Kenapa? Ini hari Jumat Sayyidul Ayyam. Jangan gila lebaran Idul Fitri, Idul Adha pakaiannya bagus-bagus, kadang-kadang baru semua. Tapi giliran Jumat, ya Allah, pakai baju asal-asalan doang. Jangan. Cari yang terbaik, jadikan Jumat itu, Bu, hari yang istimewa. Ibu jadi perempuan nggak sholat Jumat, tapi ibu mempersiapkan pakaian buat suami sholat Jumat, sama laki ibu dapat pahala, ibu yang ngurusin juga dapat pahala juga. Ini yang perempuan sekarang udah jarang amalin. Laki nih umpama ibu emang nggak kemana-mana, laki sholat Jumat, ibu sholat zuhur di rumah. Ibu kalau sholat zuhur tuh masih pakai mukena, tungguin suami ibu pulang. Tak suami pulang ke rumah. Ini kalau yang suami ibu lagi nggak kondisi kerja maksudnya kan, tungguin. Tok, assalamualaikum. Ibu bukain pintu, waalaikumsalam. Ibu cium tangan sang suami. Disitulah letak kesempatan seorang istri dapat ridho dari sang suami. Cuma kadang-kadang salah juga, apalagi lakinya nggak ngaji, bininya bagus niat baik, waalaikumsalam, bininya tumen-tumen juga cium tangan, salam bang, baik bang, sehat. Kata lakinya, tumben lo mau nandain nih. Salah lah. Kata bininya, apaan bang mau nandain? Itu tumben cium tangan. Ya Allah, bininya bener cium tangan, yang salah lakinya. Sekali cium tangan kata lakinya, paling ada maunya loh. Ya Allah, jangan dong. Lakinya baik, bininya baik, ya. Jadi itu hal-hal yang sudah mulai langka. Ya mungkin walaupun ibu nggak tiap Jumat cium tangan melaki, mungkin lakinya ya kerja di luar. Minimal laki pulang kerja sambut, ya kan. Jam pengantin baru aja ya Allah, baru seminggu sebulan, dikit-dikit telepon, laki lagi sibuk telepon dulu. Ayang beb udah makan siang belum? Terus tahun tuh Bu ya 5 tahun, masuk usia 6 tahun,
Lagi 10 tahun, lagi capek kerja. Bu, nggak ada kopi, ada belakang, bikin diri. Jangan. Ya Allah. Suami begitu juga. Jangan sama bini perhatiannya di awal-awal aja. Giliran udah mulai 20 tahun, mulai deh. Masa bodoh ini jangan. Ya. Dulu masih mesra-mesranya pengantin baru, Bu. Bini mau diboncengin, ayang-ayang hati-hati. Pinjekannya tajam, takut kaki kamu lecet. Giliran sudah 10 tahun, Bang pegangan, naik cepetan. Enggak, lama amat sih bonceng, jangan begitu. Ya Allah. Pasal yang ke-11, wallahu a'lam.